Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Dalam sebuah hadis di mana ikhwah rahimanallah wa iyyakum, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, afwan, bukan hadis Imam Bukhari. Taib. Hadis ini ikhwah azinallah wa iyyakum diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata, qalatin nisa'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum wanita bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan masalah talabul ilmi. Saya ulangi hadisnya, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita ini berkata, ya Rasulullah, dhahabar rijal bihadithik. Ya Rasulullah, itu kaum bapak-bapak, kaum laki-laki, mereka sudah banyak mendapatkan hadis-hadis yang Anda ucapkan. Kemudian, faj'al lana min nafsika yauman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'Allah, untuk kami satu hari, ya, di mana di hari itu kami datang kepada Anda dan Anda mengajari kami. Berarti di mana nih? Dalam rumah apa luar rumah? Hah? Keluar rumah. Kalau seandainya di dalam rumah, Rasulullah harus datangi rumah-rumah mereka. Ini kan enggak ya Rasulullah? Buatlah satu, bahasa kita, minta jadwal kajian, gitulah kira-kira. Ya, minta jadwal kajian khusus untuk kami kaum ibu-ibu, untuk kaum muslimah. Jadi ikhwah, pengajian kaum muslimah khusus itu ada sunnahnya, walaupun dia di luar rumah. Kemudian beliau bersabda, ijtami'na yauman kadza wa kadza. Oke, kalau begitu berkumpullah kalian di hari ini dan ini. Berarti Rasulullah memberikan jadwal kajian muslimah. Itu dia. Rasulullah memberikan jadwal kajian muslimah. Kemudian ditentukan juga tempatnya. Akhirnya berdatanglah kaum muslimah sahabah pada waktu itu, nisa'us sahabah, wanita-wanita sahabat, mendatangi Nabi SAW di jadwal kajian Nabi SAW yang khusus untuk mereka. Khusus untuk kaum muslimah. Tentu tempatnya sudah ditentukan. Di tempatnya fulan, kemudian waktunya waktu fulan. Fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayu'allimuhunna mimma 'allamahullah. Maka berkumpullah mereka di satu tempat, datanglah Rasulullah, dan Rasulullah pun mengajarkan ilmu kepada mereka dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu. Summa qala, kemudian beliau bersabda, menyatakan, di sini disebutkan satu ilmu poin yang disebut Rasulullah dalam kajian tersebut, yaitu ma minkunna min imra'atin tuqaddima baina yadayha min waladiha salasatan illa kanu laha hijaban minan nar. Tidaklah di antara seorang wanita di mana dia memiliki anak 3 orang. Anak 3 orang yang meninggal dunia, kecuali hal itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Seorang ibu punya anak 3 orang meninggal dunia, ya, itu akan membuat dia menjadi penghalang antara dia dan api neraka. Dalam hadis yang lain, lam yabulluh, yang belum baligh. Ini salah satu ilmu yang dinyatakan Rasulullah SAW dalam kajian muslimah tersebut.
Seorang akhwat bertanya. Jadi di situ ikhwah ada interaksi juga. Ada interaktif antara Rasulullah dengan para akhwat. Dengan para muslimah. Rasulullah tanya. Ya. Salah seorang wanita bertanya, kenapa ada yang ganjal nih? Ya Rasulullah. Wa isnaini. Ya Rasulullah. Kan yang jadi penghalang neraka itu 3 orang. Kalau 2 gimana? Wajar itu kan pertanyaannya. Kalau 2 gimana ya Rasulullah? Beliau katakan, wa isnan. Ya, 2 juga. Jadi kalau seorang ibu meninggal anak yang belum balik 2 orang akan menjadi hijab bagi dia dari api neraka. Kemudian, faqal Rasulullah wa isnain. Beliau mengatakan 2 juga. Tapi sayangnya nggak ada yang bertanya kalau 1. Yang bertanya 2. Ikhwah, dari hadis ini coba kita perhatikan. Ya. Disunahkan memberikan kajian khusus untuk perempuan. Khusus. Ya. Bahkan ikhwah akan lebih baik lagi kalau yang mengajarkan itu jika kapabilitas ilmunya sama, yang satu laki-laki dan satu perempuan, maka akan lebih baik lagi yang mengajarkan perempuan. Demikian ikhwah. Karena kalau perempuan itu lebih paham dengan kondisi perempuan yang lain. Walaupun ada juga bapak-bapak yang paham juga. Ya, paham juga dengan perempuan-perempuan yang lain. Tapi secara psikolog, mereka itu akan lebih mudah terbuka ketimbang kepada ustadz. Gimana kalau ada seorang ibu ada masalah haid? Ustadz, haid saya begini ustadz. Kan darahnya keluar tar ustadz. Dari sini. Yaitu seorang muslimah akan malu. Dan para sahabiah juga ada. Bertanya, tapi malu. Ketika Rasulullah bertanya, Rasulullah pun malu menjawabnya. Ya Rasulullah, bagaimana cara bersuci dari darah haid? Rasulullah katakan, kamu ambil kain, udah kamu bersuci. Sahabiah ini bertanya lagi, perempuan kan? Gimana caranya pakai kain itu Rasulullah? Ya sudah, kamu ambil kain, kamu bersuci. Ya gimana caranya? Begitu. Si sahabiah ini maunya detail. Kok ambil, kok begitu. Kok oles-oleskan, mungkin begitulah kepinginnya. Tapi kan Rasulullah malu menjelaskan detail seperti ini. Hingga akhirnya Aisyah yang menarik sahabat. Gini loh caranya. Aisyah yang menjadikan detailnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi kajian muslimat itu disunahkan. Ya, disunahkan. Dan Rasulullah SAW memberikan jadwal khusus untuk kaum muslimah.